Ya, baik. Selamat siang. Saya selaku ahli waris dari almarhum Haji Hasan Renyan. Saya di depan media ini saya mau terangkan bahwa saya mau kembali klarifikasi tentang surat Beni yang dikirim tembusan bupati, wakil bupati, kepala Hoi Langgur dan kepala Hojang dan kepala Hoi Watek. Saya mau klarifikasi kembali kepada masalah tentang surat Beni Narwadan yang saya pegang ini. Saya mau ceritakan tentang kejadian tentang Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu itu Tual masih bergabung dengan kabupaten. Jadi yang diceritakan di dalam surat Beni ini tidak benar. Setahu saya itu bahwa orang tua saya sendiri waktu itu masih hidup tahun 53. Saya bapak diangkat jadi kepala SOA pertama tahun 1943. Terjadinya penyerahan tahun 1953. Itu Bupati Bitik Gelar Caniago kedatangannya terhadap orang tua saya. Dan itu cerita dari orang tua kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya sampai saat ini, cerita itu masih ada yang kami simpan. Jadi tahun 53 terjadinya bupati pertama. Dia jabat bupati cuma 2 tahun. 2 tahun dia jabat bupati. Dan tahun 53 terjadinya waktu itu orang tua saya disampaikan oleh bupati bahwa saya senang sekali untuk menyerahkan tanah ini untuk kedudukan pemerintah daerah di daerah sekarang ini Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu itu orang tua saya, kejadiannya orang tua saya mengatakan kepada bupati bahwa saya harus bersama-sama dengan dengan Raja Van Thaddeus Renwarin dengan orang Kai Langgur. Dan waktu itu kejadian dirapatkan oleh orang tua Langgur waktu itu untuk penyerahan tanah dari kami ke pemerintah daerah. Jadi waktu itu yang jelas bahwa ceritakan Beni dalam surat ini tidak benar semua. Dan saya klarifikasi kembali bahwa Beni saya juga baru dengar orang tua kakek kamu atau tete kamu yang menyerahkan. Padahal sejarahnya itu tidak ada itu kakek kamu maupun orang tua kamu yang serahkan tanah Pemda. Dan tanah Pemda yang diserahkan oleh orang tua saya itu seluruh kabupaten ini, masyarakat kabupaten seluruh tahu bahwa itu siapa itu Sowatek. Dan saya ingatkan Beni, kalau memang jangan cuma melalui surat, kalau memang punya bukti datang. Saya minta 1-2 hari ini datang temu saya. Lalu kita bersama-sama pembuktian nanti pengadilan. Jadi saya minta jangan cuma gertak. Kan saya sudah sebelum konferensi yang lalu saya sudah katakan bahwa pemerintah daerah maupun siapa saja yang merasa dia punya hak atas tanah ini silakan gugat balik ahli waris. Pengadilan terbuka. Saya sudah katakan.
Makanya jangan cuma berani dengan surat, jangan cuma berani dengan kertas saja. Kertas sambal namanya. Mari sama-sama dengan saya tidak main-main. Justru saya punya bukti jelas. Saya punya bukti jelas. Makanya saya berani. Taruhan sampai di mana pun saya berani. Ujung dunia pun saya berani. Jadi jangan coba-coba sama saya. Jadi saya minta kalau pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan warga, masyarakatnya sendiri, saya minta pemerintah daerah kalau perlu lepas jabatan saja. Turun dari bupati. Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Ini hak loh. Hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Agama pun mendukung. Semua orang pun mendukung. Hak itu harus dilaksanakan. Jangan dipakai main-main. Saya sudah berkali-kali, saya sudah konferensi pers tentang masalah ini. Saya dan saya pengacara dianggap apa? Saya tidak main-main. Dan saya kalau benar bupati sendiri tidak peduli atas saya punya persoalan ini, saya akan tempur ke pusat. Dan saya akan laporkan hal ini ke presiden pun. Saya siap untuk saya menghadap ke presiden. Ingat itu baik-baik. Terkait mengenai tagih janji itu Pak Abdullah bisa menjelaskan? Jadi tagih janji itu memang sebagian besar orang tidak tahu yang namanya tagih janji. Tanah itu diserahkan gratis memang. Saya punya orang tua jelas saya mengakui bahwa tanah itu diserahkan gratis. Tapi bukan dengan cuma-cuma begitu saja diserahkan gratis. Mana ada dunia mana yang mau menyerahkan tanah gratis? Tidak ada. Imbal baliknya adalah ada perjanjian orang tua saya terhadap anak cucu dan keturunan bahwa harus dijadikan pegawai negeri sipil dan kampung sendiri, kampung Watek Hojang harus dibangun. Ternyata selama ini pemerintah cuma duduk makan. Jadi saya minta jangan coba-coba yang namanya masalah tanah. Saya bersumpah bahwa yang makan uang tanah dia akan keturunan akan habis. Jadi jangan coba-cobain masalah tanah loh, masalah hukum. Ini masalah hukum. Jadi saya minta pemerintah daerah segera selesaikan. Kalau tidak bisa ya turun jabatan. Copot jabatan itu, percuma saja. Masyarakat sudah mendukung seorang bupati yang begitu kita cintai, tapi ternyata saya selaku warga Watek yang begitu mendukung bupati waktu itu, saya merasa menyesal. Saya merasa menyesal atas dukungan saya terhadap bupati sekarang. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan, turun jabatan, lepas, ganti baru. Intinya di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih.